anak-anak yang terkasih, mari kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius 24 ayat 32 sampai 36. Perumpamaan tentang pohon ara. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Akhir zaman adalah topik yang menarik dari masa ke masa. Banyak orang yang ingin tahu kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka yang ingin tahu justru malah sering terjebak dan disesatkan oleh pengajaran atau nubuatan palsu yang mereka dengarkan. Bahkan sampai tersesat dan masuk ke sekte sesat akhir zaman. Misalnya gereja Shincheonji dari Korea Selatan, salah satu sekte akhir zaman. Pendirinya menyesatkan orang-orang yang ingin tahu tentang akhir zaman. Pendirinya mengklaim dirinya adalah Mesias atau juru selamat dan hanya dia satu-satunya yang bisa menafsirkan kitab Wahyu. Banyak orang yang ingin tahu, tidak terkecuali murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa bangunan-bangunan bait Allah akan diruntuhkan, mereka bertanya kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Untuk menjawab pertanyaan murid-muridnya, Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara ini. Pohon ara merupakan salah satu pohon yang umum dan sudah diketahui oleh orang-orang pada masa itu. Biasanya pohon ara akan kehilangan daunnya di musim dingin dan mekar di akhir musim semi. Pada ayat 32, Yesus mengatakan apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Tentunya pohon ara tidak membawa musim panas, tetapi daun-daun barunya yang muncul merupakan indikasi yang pasti bahwa musim panas sudah dekat. Dengan cara yang sama, ketika para murid melihat peristiwa-peristiwa yang Yesus katakan pada ayat sebelumnya, yaitu Matius 24 ayat 1 sampai dengan 31, di mana akan ada banyak Mesias palsu, penyesat, peperangan, kelaparan, gempa bumi, penderitaan, orang murtad, nabi palsu, penyiksaan, maka mereka seharusnya akan tahu bahwa waktunya sudah dekat. Semua peristiwa itu merupakan tanda kedatangan Yesus yang kedua kali dan tanda kesudahan dunia. Sama seperti pohon ara yang bertunas, menunjukkan bahwa musim panas sudah dekat, tetapi belum tiba. Demikian pula kedatangan anak manusia sudah dekat tapi belum tiba. Yesus hanya memberikan tanda-tanda umum untuk diperhatikan mengenai datangnya akhir zaman. Pada perikop ini, Yesus hanya mengatakan waktunya sudah dekat. Dia tidak menyatakan secara detail kapan jam, hari, tanggal, atau tahun peristiwa itu akan terjadi. Pada ayat 36 dituliskan, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ketika Yesus berkata bahwa bahkan dia tidak mengetahui kapan waktunya, dia menegaskan keterbatasannya sebagai manusia. Penekanan ayat ini bukanlah pada kurangnya pengetahuan Yesus, melainkan pada kenyataan bahwa tidak seorang pun tahu, kecuali Bapa di surga. Tidak ada yang bisa memprediksi termasuk ilmu pengetahuan tentang hari yang tepat dari kedatangan Yesus kembali. Tidak memiliki hari dan tanggal yang pasti bukan berarti Yesus tidak jadi datang. Yesus pasti akan datang kembali karena hal tersebut telah disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana dalam ayat 35 dituliskan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Yesus memberikan jaminan di dalam firman-Nya, semuanya dapat berlalu, tetapi kebenaran dan pengajaran firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Firman Tuhan benar dan akan tetap ada untuk selama-lamanya. Apa yang dapat kita pelajari dari perumpamaan ini? Pertama, senantiasa siap sedia. Kedatangan Yesus yang kedua bisa terjadi kapan saja. Tugas kita bukan menghitung-hitung atau mendengarkan ramalan, berita, bahkan nubuatan palsu tentang waktu dan tanggal tentang kedatangannya. Ada baiknya kita tidak tahu kapan persisnya Kristus akan kembali.
Jika kita mengetahui tanggal yang tepat, kita mungkin tergoda untuk bermalas-malasan dalam pekerjaan kita untuk Kristus. Lebih buruk lagi, kita mungkin berencana untuk terus berbuat dosa dan kemudian berbalik kepada Tuhan pada akhirnya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa siap sedia dan senantiasa hidup di dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Kedua, hati-hati dengan pengajaran palsu. Ketika kalian mendengar ada orang memberikan nubuatan tentang tanggal atau waktu atau tahun kapan Yesus akan datang kembali, dapat dipastikan bahwa pengajaran itu sesat. Karena di dalam Alkitab sudah dijelaskan bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu. Ketiga, menjalankan misi kerajaan Allah. Kedatangan Tuhan yang sudah dekat dan bisa terjadi kapan saja, membawa kita ke dalam situasi mendesak. Artinya waktu kita semakin sedikit, sedangkan masih banyak orang-orang yang belum mengenal Kristus, mungkin termasuk keluarga kita. Mari kita memberitakan firman Allah kepada mereka yang belum mengenal Kristus, agar pada saat Yesus datang kembali, kita boleh bersama-sama hidup dengan orang-orang yang kita kasihi di surganya yang mulia. Amin.